kelemahan demokrasi kita itu ketika menggejala menjadi dinasti. Artinya peralihan kekuasaan itu masih diputar di situ-situ saja. Memang itu efek dari masyarakat yang belum teredukasi secara politik. Masyarakat yang belum memahami misalnya bahwa ada hubungannya antara harga cabai yang murah dengan proses politik, pupuk yang langka dengan proses politik, PHK massal dengan proses politik. Ini tidak sampai, sehingga masyarakat kita ini hanya berpikir ya sudah, siapa yang hadir pada saat bilik suara, entah itu bingkisannya, entah itu apanya, itu yang dipilih. Nah, ini resikonya kemudian dinasti politik itu terjadi. Kenapa? Karena politik menjadi sangat instan. Politik juga kemudian menjadi sangat high cost. Cost politik itu ini kan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, biaya-biaya politik, ya kan, pengusaha-pengusaha tertentu. Sehingga biaya politik kita ini menjadi sangat mahal. Ketika sangat mahal, maka oligarki itulah yang kemudian menjelma. Problemnya oligarki ini ya tentu akan selalu mempertahankan kepentingan kelompok-kelompok mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya masing-masing Partai Demokrat langsung mengorbitkan AHY, bukan berarti bahwa di Demokrat itu tidak ada orang yang lebih hebat dari AHY. Atau misalnya di PDI mengorbitkan Puan Maharani misalnya. Ini kepentingan oligarki politik dan ekonomi itulah yang menjaga itu. Sehingga ini kemudian menjadi dinasti-dinasti. Dan ini berbahaya untuk demokrasi yang lebih sehat, yang konsolidasi. Ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Kita menjadi negara republik itu kan konteksnya menghindari praktek politik dinasti ya gitu. Kalau misalnya mau kita praktikkan politik dinasti, ya mending dulu Soekarno-Hatta itu bikin aja sistem kerajaan atau monarki konstitusional, ya kan lebih sederhana. Ketika kita bersepakat bahwa kita ini sebagai republik dan kita ini sebagai negara yang demokrasi, maka proses itu harus dijaga, dikawal bersama-sama, baik elit, partai politik sampai dengan rakyat biasa.